Ada suara ketawa dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merinding banget. Persis di tempat saya berdiri. Selamat malam, mata-mata gaib. Saya Arman dan juga Mas Febri. Kita kembali berada di satu tempat angker yang akan kita telusuri malam hari ini. Dan ini mungkin kalau Anda lihat dari tempatnya nggak asing ya. Ini adalah jalur kereta api wisata di Ambarawa. Mas Febri sebagai orang asli sini gitu ya, Ambarawa pasti paham betul kisah mistis yang ada di lokasi ini gitu. Dan sebenarnya titiknya ada di depan sana, yaitu Jembatan Pelengkung. Jembatan Pelengkung. Ya Mas Febri. Kalau orang sini terkenalnya Jembatan Pelengkung. Jembatan Pelengkung. Ya. Itu ada cerita apa Mas Febri di tempat ini? Ya kalau yang saya dengar ya ini dari cerita orang dulu ya Mas ya. Dulu warga-warga sini lewat, ini kan sebenarnya jalan raya ya Mas ya. Lewat sini dari arah sini ya, dari arah belakang kita ini ya, ada rombongan tikus. Rombongan tikus itu nyebrang ke jalan ini menuju ke bawah. Tapi di belakang rombongan tikus itu kayak ada, kalau orang Jawa itu ngangon gitu Mas, kayak ada yang ngangon gitu. Dan itu wujudnya itu perempuan cantik. Orang sini itu menyebutnya itu peri. Dan cukup aneh juga sih. Ya itu yang tikus bisa berombongan. Ya rombongan gitu. Nyebrang jalan, ada yang ngangon. Keanehan Terus, lain? Kalau cerita yang lain, cerita pernah saya dengar ya, ini yang saya dengar dulu, di atas jembatan itu kan ada kayak apa ya, pagarnya gitu, kayak tiang-tiang iya. gitu Mas. Di situ sering kali ya pada zaman itu sering kali ada penampakan pocong. Sering kali orang yang lewat sini itu ditampakin sosok pocong itu Mas. Di jembatan tersebut. Dan kalau yang saya lihat sendiri ya pada malam hari ini di bawah terowongan itu, di bawah jembatan itu ya, ada semacam buto ya Mas ya, kayak buto hijau. Waduh. Padahal nanti saya harus ke sana ya buat ngerasain atmosfernya ini. Udah dibilangin sama Mas Febri kalau di situ ada sosok buto hijau. Posisinya kalau kita menghadap ke sana ada di kiri. Oh di kiri ya, di sebelah kiri. Oke, kita mulai untuk merasakan atmosfer yang ada di sini. Ini menarik banget cuy, beneran. Yang pertama, saya sendiri cukup penasaran dengan kereta api wisata yang ada di Ambarawa ini. Terus sekarang sekalinya datang ke sini langsung dapat cerita mistis yang ada di tempat ini. Nah, jembatannya itu di depan. Itu jembatan Pelengkung. Dan menjadi apa ya? Jalur alternatif lah. Banyak yang bisa dibilang tuh nekat buat lewat sini karena memang ini tuh jalur pintas. Tapi yang lewat sini ya mentalnya oke banget sih. Karena emang sesepi ini men. Maksudnya nggak ada rumah di deket-deket sini. Terus itu juga termasuknya lengkungan ini kan tikungan tajam ya. Gitu loh. Dan beberapa kali seperti ada yang bersiul dari belakang. Ini asik banget sih beneran. Bisa lihat rel kereta api Ambarawa di bagian yang bergerigi. Nah, ini nih ada orang lewat nih.
Ya karena emang jalur pintas gitu. Kita udah makin deket sama jembatannya. Jadi mungkin sekitar ya 20 meter ke depan ini jembatan. Di sini baunya tuh bau lembab tikus. Jadi kayak ada keterkaitannya dengan cerita yang tadi diceritain Mas Febri. Kalau ada rombongan tikus yang nyebrang jalan, terus ada sosok peri wanita cantik di belakangnya. Nah di sini baunya seperti itu, gitu loh. Beberapa kali penelusuran itu kan kalau bau bangkai itu bau bangkai yang kayak aku bisa merasakan energi bahwa ini adalah bau sosok astral, pocong atau kuntilanak gitu kan, dengan baunya masing-masing. Ini plek ketiplek bau tikus. Jadi kayak misal teman-teman ya bersihin gudang, ini baunya seperti itu. Udah makin deket sama jembatannya. Dan seperti tadi Mas Febri bilang ya, di sisi sebelah sini ini apa ya, ada buto ijo. Misi, assalamualaikum. Terus tadi dijelasin kalau di sini di railing jembatan ini ya, itu sering ada penampakan pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kiri yang tadi Mas Febri bilang ya, jadi di sebelah kirinya ini yang tadi dibilang ada sosok buto hijau. Nah ini jembatannya men. Assalamualaikum. Ini aku coba lanjutin ya. Ini posisinya belokan. Ada suara, Rek. Assalamualaikum. Ada suara ketawa dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dengar gak? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Merinding banget. Ya. Ini jembatannya dari sisi berlawanan, beneran melengkung. Jadi ya hati-hatilah. Ada yang siul dari belakang. Kita
Ini jam 12 malam, tapi ya karena lokasinya Ambarawa, nggak jauh dari jalan gede, cukup banyak suara kendaraan lewat. Dan sejauh ini yang saya rasakan ya paling terasa dari tempat ini adalah bau tikus tadi. Jadi bau tikus satu, orang ketawa, orang bersiul, terus seperti bau lembab. Kita ketemu Mas Febri. Nah, di titik ini di titik ini bau itu kuat banget. Persis di tempat saya berdiri, baunya kuat banget. Kita ketemu Mas Febri yuk. Banyak suara-suara dari samping kanan kiri. Ya, semoga sih itu memang suara binatang ya. Mas Feb, Gimana Mas Arman? ini tempat bisa dibilang istimewa sih Mas. Istimewanya adalah karena apa yang tadi Mas Febri ceritakan, dimana dulu pernah terjadi ada rombongan tikus yang nyebrang lah ibaratnya ya, dari bukit turun lewat jalan, terus di belakangnya itu ada orang yang ngingon, sosoknya perempuan cantik. Dan bau yang di sini itu bau tikus Mas. Maksudnya gini, beberapa kali kita penelusuran, saya bisa merasakan dimana kayak ini tuh bau amis ya, ini bau amis, ini bau busuk, bau apa tuh namanya, busuk yang arahnya tuh kayak mayat ya kan ya, kayak mayat lah, bau mayat gitu, mayat yang busuk ya, mohon maaf, atau mungkin orang bilang itu air danur atau apa. Terus beberapa bau busuk lain yang seperti ini tuh mencerminkan sebuah apa ya, bangkai sesuatu gitu, dan pasti arahnya ke pocong. Tapi yang di sini itu baunya tuh bau lembab. Padahal kan posisinya terbuka ya Mas. Terbuka tapi tuh baunya kayak bau lembab. Jadi kayak teman-teman kalau misal tadi saya jelasin ke teman-teman tuh ya, yang nonton mata-mata gaib, kayak kita tuh lagi bersih-bersih gudang, terus baunya kayak gitu. Dan di sinilah baunya seperti itu. Gini ya Mas ya, sewaktu kita sampai sini ya, sosok tersebut sudah ada ya, walaupun nggak rombongan ya Mas ya, hanya beberapa hewan gitu ya, beberapa hewan ya, tikus gitu ya Mas ya. Dan yang itu tadi yang apa, angon itu tadi, iya betul, itu peri itu ya, itu memang sudah ada di
sini sejak kita sampai tempat ini gitu. Oke, tapi saya penasaran kenapa tikus? Karena ini baru kali ini ya kita penelusuran sosok yang ada itu adalah tikus gitu. Jadi mungkin belum banyak orang tahu ya Mas ya. Memang kalau tikus itu ada yang angon seperti ini tadi gitu Mas. Tapi maksudnya tikus ini Itu tikus tikus nyata gitu. Oh, tikus asli, Iya. tikus. Tetapi yang angon ini adalah sosok goib. Memang ada gitu. Mungkin belum banyak orang tahu seperti itu, hal seperti itu gitu Mas. Oke, merinding sih maksudnya. Artinya tikusnya ini Hampir tikus... mirip seperti apa ya, ikan lele, tapi ikan lele yang lokal. Oh, Itu kan ada raja lelenya itu yang disebut Truno itu loh. Ya kalau ini juga ada gitu. Tetapi yang angon ini, yang rajanya tikus ini adalah sosok goib tersebut yang angon itu Mas. Oke. Tapi tikusnya asli. Nyata. Ya ada Hewan ada asli. Ada beberapa yang Siluman lah. iya betul. Taruhlah begitu ya. Tapi kebanyakan tikus ini tikus asli. Tapi serem juga ya, maksudnya kawanan tikus dikendalikan oleh sosok gaib. Istilahnya kan begitu ya, Mas Febri. Ini tikus-tikus yang tikus sawah ya Mas, bukan tikus yang got besar-besar itu bukan ya, tetapi tikus sawah. Untuk tujuan, maksudnya kan mungkin di sini ada lahan pertanian, apakah merusak ataukah merusak. Ya tanaman-tanaman para petani gitu. Oke, ini ya istilahnya mencari makan lah tikusnya itu. Tapi ini hal baru sih, maksudnya hal mistis yang nggak tahu nih dicerna di otak tuh kayak kok bisa gini gitu ya. Oke, skip lah ya, itu udah cukup menurut saya. Hal lain yang tadi saya rasakan adalah Mas Febri bilang ada sosok pocong juga. Ya. Cuman ya agak sedikit kedistrak dengan bau tikus yang sudah lebih awal, lebih kuat dirasakan gitu. Tapi memang ada satu titik di mana sekitar 10 atau 15 meter dari jembatan itu baunya bangkai banget Mas Febri. Padahal tadi waktu pertama lewat itu kayaknya baunya nggak di situ gitu, kayak bau lamat-lamat yang hilang timbul. Tapi pas lewat balik lagi ke sini titiknya bener-bener di situ, kuat banget. Ya, apakah itu pocong? Apakah itu masih ada kaitannya dengan tikus dan juga peri tadi Mas Febri? Kalau yang saya lihat ya Mas, yang saya rasakan itu sosok yang mengeluarkan bau busuk itu ya, itu adalah sosok pocong. Dan pada malam hari ini sosok itu ada di jembatan itu Mas. Oh, tepat di jembatan. Iya. Oke. Tapi yang memang yang mengeluarkan bau busuk itu bau ciri khas pocong yang ada di jembatan. Ada berapa pocong sih Mas yang ada di sini Mas? Banyak sih Mas. Oh, banyak. Bahkan di kebun-kebun ini kan kanan kiri juga kebun kan. Itu banyak sekali Mas sosok pocong. Kan biasanya kalau di kebun-kebun gitu kan, kalau kita penelusuran ya, saya selalu nemuin yang dominan itu sosok kuntilanak. Tapi kalau di sini yang saya lihat itu dominan sosok pocong sama gendruwo. Oke, itu yang memang bisa dirasakan dari bau yang ada di sini. Melewati jembatan, tadi saya kan sempat berjalan sekitar ya 10-15 meteran. Dari sisi sebelah kiri itu awalnya ada suara tikus dan aku memang lihat tikusnya sih Mas. Mungkin dia takut lah lihat cahaya, ada orang berjalan gitu kan, pasti kan mereka bisa ngerasain. Tapi habis ada suara tikus itu ada suara ketawa Mas Febri, kayak suara ngeledek, bener-bener jelas banget. Ya, memang ya Mas ya. Pada saat ini di bawah jembatan tersebut ada beberapa sosok yang ada di situ. Karena mungkin ini ya, biasanya kan kalau kita ke suatu tempat itu ada yang nggak terima gitu ya Mas. Tapi kalau yang di sini kayak pada penasaran dengan kedatangan kita. Oke, malah nungguin gitu ya, ibaratnya gitu ya. Dan tapi sosoknya apa tadi yang ketawa itu Mas? Sosoknya
ini ya Mas, kalau saya telusuri gali lagi ya Mas, sosok aslinya ya, sosok aslinya itu yang saya sebut Buto itu tadi, sosok aslinya yang ngetawa tadi. Iya. Soalnya ketawanya tuh ke arah kayak suara kecil perempuan gitu. Tapi ternyata sosok aslinya itu. Sosok Buto tadi ya. Dan sosok itu ya Mas ya, yang saya tangkap itu sosok yang paling ganas di tempat di jembatan ini. Ya bisa dibilang itu kayak sering kali kayak minta tumbal atau gimana ya, bisa dikatakan tumbal ya Mas, tapi bukan nyawa ya. Kayak dia hanya minta gini, sajen mungkin. Contoh gini ya, satu sajen itu. Yang kedua contoh gini ya, di sekitaran jadi ada yang katakanlah jatuh dari motor atau dari mana gitu ya, dia ambil ini bau dari darahnya itu Mas. Oke, walaupun nggak sampai Nggak meninggal, ya. nggak sampai apa, Tapi yang luka dia butuhkan, darah itu yang dia butuhkan aroma ya. Darah itu tadi. Oke, jadi tahu nih ya teman-teman. Kita akhiri ya Mas Febri. Siap. Terima kasih. Tapi ini menarik banget lokasi ini di Ambarawa, jembatan Pelengkung. Ya, Orang Ambarawa pasti tahu. Orang Ambarawa pasti tahu. Banyak lagi sih sebenarnya ya, termasuk juga ada suara-suara bersiul, terus suara kayak apa ya, lebih banyak suara hewan sih, tapi aku sih mikirnya ya semoga itu memang hewan beneran ya, tapi ya nggak ada yang tahu jam segini ini di tempat kayak gini gitu. Silahkan bisa komentar apa yang Anda rasakan di jembatan Pelengkung Ambarawa ini, di jalur kereta api bergerigi ya, wisata. Kalau kita bilang wisata nanti takutnya gimana ya, pokoknya jalur inilah ya teman-teman ya. Saya Arman, Saya Febri. kita pamit. Terima kasih, tonton video mata-mata gaib yang lain.